Halo, Mbak Prita, halo Mbak Stella. suaranya jelas ya? Sebentar, suara aku nggak ya? Suaranya jelas. Aduh, aduh. Bener enak ya? Ibu sini katanya. Oke, aku buat judulnya dulu kali ya. Mbak Stella, suaranya di aku. Gimana? Kedengaran Mbak Prita? Kedengaran? Ah, kedengeran. Udah. Aku buat judulnya dulu ya Mbak Prita. Oke. Mamah Oke. muda. Ini Berasa muda temanya terus. ya. Kalau temanya sih mengasihi penuh cinta ya kalau dari Bidan Bintu. Iya. Oke. Kita nunggu nunggu dulu atau gimana? Boleh? Anaknya gimana? Kita kenalan dulu kali ya Mbak. Nanti aku bacain CV-nya Boleh. Mbak. Nah, Waduh. oke. Selamat sore teman-teman Bidan Membantu. Sore hari ini kita dari Bidan Membantu mau sharing tentang ASI, khususnya untuk persiapan mengasihi bagi mama muda. Nah, ini dalam rangka Pekan ASI sedunia ya, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 7. 7 Agustus. Nah, di sini kita sudah kedatangan eh, expertnya di bidang ASI, yaitu Mbak Ya. Prita Yulian Irnawati, seorang bidan. Beliau merupakan konselor ASI. Beliau lulusan S2 dari Universitas 11 Maret Solo ya, Ya, Solo. dengan program studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat dan telah mengikuti pelatihan konselor menyusui perinasia, perinasia ya benar ya, Perinasia. tahun Perinatologi Indonesia. tahun 2019. Ya benar ya Mbak Prita, 2019 ya ikut pelatihan konselor ASI ya. September. Oke, Mbak Prita boleh memperkenalkan diri juga secara pribadi. Halo Di mana? teman-teman, nama aku Prita. Aku emang basicnya bidan, tapi sekarang aku di rumah. Jadi sekarang keseharianku mengurus anak dan suami. Nah, Sama ini, apa namanya, sibuk di konselor menyusui. Gitu. Dulu konselor aku menyusui. bidan praktisi di rumah sakit pendidikan selama 3 tahun, 2016 sampai 2019. Terus 2019 out, ya karena memang ada hal-hal yang membuat aku harus berhenti menjadi seorang wanita karir. Dan akhirnya memutuskan untuk di rumah aja jadi konselor juga. Salah satunya juga karena resign itu sih. Akhirnya menjadi konselor. Cailah. Konselor ASI ya. Udah gitu aja sih. Oke. Tadinya di rumah sakit pendidikan di UNS ya Mbak UNS. Prita? Ya di Solo. Di Solo. Oke. Kalau Mbak Stella, aku baru pertama kali kan ini. Oh ya, kalau aku Mbak Prita kan temannya CEO kita ya, Mbak Nisa ya. Iya iya. Mbak Nisa di ini apa namanya adik kelas aku di UNS dulu. Waktu D4 ya, D4. waktu D4 di Solo. Kalau aku temannya waktu S2 bareng di UI. Kalau Oh. kalau aku sih eh, apa pendidikan ya sama lah kita D3 D4 S2 Iya. gitu. Terus kalau pengalaman pekerjaan aku begitu lulus aku praktek di klinik, kebetulan ibu aku bidan. Jadi kita ini lagi nonton Oh, juga sekarang. meneruskan. Ya, ya jadi nah waktu itu 1 tahun lah, habis itu baru lanjut D4. Habis lanjut D4 kebetulan langsung terima di UI, jadi langsung sekolah lagi habis D4 gitu lanjut. Nah, baru lulus kemarin sih sembari sembari kuliah
Ada kerjaannya sedikit-sedikit sih, paling kayak ikut project dosen gitu sama jadi asisten S3 gitu aja sih. Ya. Ini hamil Sekarang anak pertama nih berarti. iya, sekarang lagi hamil anak Ah, yang kalau Mbak Prita insya Allah yang kedua. kedua ya. Yang pertama umur berapa, Mbak? Yuk kita Yang mulai pertama aja. umur berapa? Oh, yang Oke. pertama mau 3 tahun bulan ini. Oh, oke. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita kan tema besarnya kan pekan ASI, tapi Mm-mm. ditemain lagi di dalam Bidan Membantu itu mengasihi penuh dengan cinta. Nah, subtemanya lagi yaitu persiapan mengasihi bagi mama muda. Jadi spesial Ya. banget persiapan ibu-ibu muda seperti saya. Kalau Mbak Prito udah pengalaman untuk mempersiapkan diri, mungkin sejak hamil sudah mempersiapkan diri untuk persiapan menyusui nantinya. Gitu. Nah, di sini kita mulai aja, kita langsung langsung aja ya pakai Langsung pertanyaan aja. aja. Oke. Sebenarnya nih Mbak Prita, sebagai konselor ASI, cara menjelaskan ke ibu-ibu atau yang bukan tenaga kesehatan lah, apa sih definisi dari menyusui atau mengasihi itu secara mudah agar mudah dipahami. Secara mudah ya. Menyusui itu adalah suatu proses memberikan ASI jelas, memberikan ASI dari seorang ibu, baik itu ibu kandung ataupun ibu susu, kepada seorang anak. Di mana proses menyusui itu berguna untuk bermaksud untuk memenuhi kebutuhan si anak, baik itu kebutuhan nutrisi maupun non nutrisi. Kalau dari kebutuhan nutrisi jelas ya, apa kandungan ASI itu kan memang udah nggak terkalahkan ya. Dia bisa mencakup nutrisi selama 6 bulan bayi barulah, maksudnya di awal 6 bulan kelahiran bayi itu ASI itu mampu mencukupi seluruh kebutuhan nutrisi baik itu mikro ataupun makro. Kemudian nanti di 6 sampai 9 bulan dia masih bisa mengcover 70% nutrisi dan 30%-nya dari MPASI. Terus di 9, ya sebentar nak. Terus di 9 sampai 1 tahun itu mencukupi 50% nutrisi dari ASI, kemudian 50% lagi dari MPASI. Di atas 1 tahun, ASI masih mencukupi 30% nutrisi untuk anak, yang mana 70% itu dari MPASI. Jadi benar-benar ASI itu benar-benar nutrisi terbaik di 1.000 hari pertama kehidupan seorang anak. Terus untuk kebutuhan non nutrisinya jelas kenyamanan, ya kan, kenyamanan. Terus dia juga bonding sama ibu juga. Terus juga banyak banyak banget penelitian yang mengatakan bahwa anak dengan anak yang diberikan ASI sampai eksklusif sampai 2 tahun itu dewasanya nanti akan memiliki kemampuan intelektual yang lebih tinggi daripada yang tidak. Kayak itu salah satu contohnya. Kemudian selain itu ketika si anak mendapatkan ASI dia jelas tadi mendapatkan kolostrum otomatis ya. Di dalam Ya. kolostrum pasti ada imunoglobulin yang mana itu nggak akan dia dapat dari susu lain selain ASI. Selain itu dia juga dapat sel anti kanker juga. Nah, dengan mendapatkan apa namanya zat-zat tersebut diharapkan dia memiliki kekebalan yang lebih, sehingga ketika kekebalannya lebih dia memiliki apa ya daya tahan tubuh yang baik, sehingga kualitas hidupnya otomatis juga lebih baik gitu kan. Misalkan anak dengan imunitas daya imun yang lebih tinggi dia akan jarang sakit. Kayak gitu. Dengan dia jarang sakit otomatis harapannya semua nutrisi yang nanti masuk ke dalam tubuhnya bisa terserap dengan baik sehingga memaksimalkan apa namanya asupan nutrisi kalau 2 tahun kan untuk otak ya, di mana nanti ke depannya bisa apa ya bisa bisa meningkatkan uh, kecerdasan dan apa namanya aku jadi ngeblank dan kualitas hidupnya, intinya mah begitu gitu loh kalau mau dirunut kayak gitu. Jadi menyusui itu luar biasa, nggak cuman masalah nutrisi, jadi non nutrisi pun, dan Oke, jadi manfaatnya juga kan banyak ya. Maksudnya kalau kini kan ASI sedunia
tahun ini kan mengangkat tema kan untuk melestarikan bumi ya. Nah, harapannya dengan kita mendukung ibu untuk menyusui bayinya 6 bulan Ya. sampai 2 tahun atau lebih, kita akan meminimalisir sampah dari susu formula, baik itu Wah. kaleng, plastik, kardus dan segala macam. Terus juga kan eh apa ya? Kita lebih apa ya? Bisa lebih menghemat. Kalau secara finansial dengan menyusui kita bisa saving money itu banyak banget loh daripada kita pakai susu formula ya kan. Pakai susu Iya. formula itu sebulan tuh sekitar 1, 2, 3 juta. Itu hanya untuk susu. Itu kalau bayi atau anak yang bisa toleran dengan susu sapi biasa. Kalau Iya. yang dia harus pakai susu sapi apa susu khusus asam amino yang untuk mencegah alergi itu kan lebih mahal lagi gitu kan. Jadi itulah Hmm. kurang lebih manfaat ASI secara umum. Manfaat menyusui secara umum. Jadi ini belum ditanya, padahal itu pertanyaan kedua loh Mbak Prita. Jadi manfaat Nyambung kan? nyambung, udah ngerti ya. Jadi kita udah Iya, cakep. iya nyambung. Soalnya kalau dipatah-patah tuh kayak nggak enak gitu. Jadi disambungin Nah, aja. jadi manfaat dari menyusui itu kalau secara ini luas banget ya, dari Luas banget. finansialnya, ekonomi dapat lebih hemat. Terus kalau kita yang cinta lingkungan banget nih, emang kita harus jaga bumi banget kan Ya, karena sekarang go green ya. kan lingkungan lagi marah juga ya sama kita gitu. Itu Iya, um, menjaga sedih. bumi banget karena dari sampahnya, dari sampah plastik gitu ya, sampah kaleng gitu. Terus bisa juga dari bondingnya ya bersama ibunya, dan juga manfaat di kedepannya juga banyak dari ASI tersebut ya Mbak Prita. Yes. Nah, terus pertanyaan yang tiga nih Mbak, sebenarnya persiapan awal yang harus dilakukan sebelum kita menyusui nih bagi ibu muda, persiapannya apa? Kan otomatis kita biasanya di akhir-akhir menjelang melahirkan, menjelang melahirkan, itu Mm-mm. pasti kan kita udah ada misalkan keluar air susu seperti itu kan. Nah, kira-kira persiapan awal kita sebagai ibu muda itu apa saja, baik itu secara fisik maupun secara psikis? Secara fisik jelas sebenarnya kan persiapan menyusui sebetulnya itu kan kita mulai dari masa antenatal ya. Ya. Antenatal, perinatal dan postnatal. Antenatal itu waktu kehamilan. Jadi persiapan fisik dan psikis selama masa kehamilan itu perlu karena eh kita gini, persiapan fisik itu menurut aku yang paling penting adalah pengetahuan. Pengetahuan dengan pengetahuan ibu yang mumpuni, nggak cuma ibu ya, harus suami pun juga harus ikut serta mau belajar, apalagi lingkungan. Jadi kan ibu di rumah kadang ada yang sama mertua, ada yang sama ibu gitu atau Iya. pokoknya yang paling penting untuk ini kondisi psikis, persiapan psikis itu adalah pengetahuan dulu nih. Karena ketika pengetahuan kita mumpuni, kita akan lebih pede dong. Ketika nanti Mm-mm. kita ibaratnya kita isi dulu nih sama teori, kita penuhi dulu waktu masa kehamilan ini dengan teori-teori tentang menyusui, sehingga ketika nanti waktu bayinya sudah lahir atau setelah waktu nifas dan segala macam itu kita udah tinggal mencocokkan aja nih sama si teori ini prakteknya kayak gimana gitu. Menurut aku kalau persiapan psikis itu ya. Yang kedua eh, ikut inilah apa hypnobirthing kayak gitu yang meditasi tentang kehamilan, tentang persiapan menyusui gitu kan udah banyak ya sekarang ya untuk meningkat. Yang penting itu kan untuk meningkatkan kepercayaan diri kita sebenarnya untuk meningkatkan kepercayaan diri kita terus untuk menghindari hal-hal yang sebetulnya nggak perlu ditakutkan terlalu banget-banget kayak gitu kan. Terus kalau untuk kalau kalau psikis menurut aku itu ya. Kalau untuk fisik yang jelas adalah nutrisi. Mm-mm. Nutrisi itu kan penting banget ya apa di kehamilan bahkan sebelum kehamilan pun penting banget. Yang paling penting itu menurut aku ketika ibu ketika si ibu ini sudah baiklah ibaratnya nutrisinya dia dia makannya oke terus rajin minum suplemen dari dokter dan segala macam itu akan lebih apa ya gini kalau kita sakit kita kan jadi ngerasa nggak enak kan itu bisa bikin semeraut juga sedangkan kondisi fisik itu
akan membuat kita juga lebih pede. Itu ngaruh juga tuh nanti ke psikis juga. Ketika kita merasa kehamilan kita nyaman, ya kan, terus kita sehat kayak gitu, kita akan lebih pede untuk menghadapi masa persalinan. Nah, ketika masa persalinan, terus di masa antenatal ini, di kehamilan ini, perlu banget dilakukan kontak ASI. Jadi kontak ASI itu menurut WHO dilakukan sejak 28 minggu. Jadi di 28 minggu, misal nih, kita kan belajar ya, kita belajar dari mana aja, bisa dari Google, dari Instagram, dan segala macamnya. Tapi kita perlu untuk tatap muka dengan kontak ASI dengan konselor menyusui. Nah, kenapa sih tatap muka itu penting? Karena kita harus ini nih, menyamakan persepsi dulu. Apakah yang dibaca ibu itu benar? Maksudnya, apakah yang dibaca ibu ketika dipersepsikan dengan ibu dan keluarga itu benar? Kayak gitu. Jadi, seandainya pun nanti misalkan aku biasanya kalau kontak 28 minggu tuh aku akan jelaskan tentang dasar-dasarnya, tentang IMD, terus juga persiapan, apa namanya, aduh ada tahu bulat lewat. Tunggu, Tati, bentar ya. Dede, bentar Kak, sama Tati Kak. Maaf, ada iklan sebentar. Ketika apa? Pas kontak ASI itu, pas waktu antenatal itu di 28 minggu ya. Jadi di awal gerbang awal itu di 28. Jadi 7 kontak ASI yang 2 itu ada di kehamilan, yaitu 28 dan 36 minggu. 28 minggu itu kayak apa ya, kita tentang IMD, terus tentang apa namanya, kesulitan apa yang manajemen laktasi itu sebenarnya harus diketahui di 28 minggu. Tentang oksitosin dan prolaktin, konsep itu juga sebenarnya harus dikuasai oleh ibu dan keluarga itu di 28 minggu. Nanti di 36 minggu, di situ kita juga udah mulai gini, kita udah mulai persiapan untuk mencari pendonor. Jadi gini, ASI donor itu seberapa penting sih? ASI donor itu seberapa penting sih untuk persiapan persalinan? Menurut aku, itu penting dan apa ya? Penting dan apa ya? Worth it itu loh untuk dibicarakan dengan keluarga, karena kita nggak tahu nih besok pas melahirkan kondisi seperti apa yang akan kita alami. Misalkan kita udah pede nih, kita yakin kalau aku bisa menyusui bayiku dan segala macam, tapi ketika Tuhan menghendaki, misal kita harus terpisah dengan bayi, misalkan bayinya sakit atau asfiksia, terus kitanya juga perdarahan dan memang harus dipisah dulu, kita sebagai misalkan aku sebagai ibu dan suamiku dan keluargaku udah punya gambaran akan menuju ke pendonor siapa untuk kebutuhan ASI selama mungkin beberapa hari atau beberapa waktu selama kita terpisah atau dan segala macam kayak gitu. Nah, itulah kenapa pentingnya juga salah satu kenapa penting untuk ngomongin soal donor ASI juga kayak gitu. Terus di kontak ASI yang ke-36 minggu itu menurut aku lebih ke belajar posisi dan pelekatan. Posisi dan pelekatan menyusui. Itu. Terus kalau di masa persalinan di perinatal, dia IMD yang penting. Yang penting itu IMD, ya inisiasi menyusui dini. Itu jelas ya gerbang pentingnya. Terus habis itu di masa nifas ya itu tadi, kita tinggal mencocokkan teori dan praktek. Kalau misalkan prakteknya tidak semudah teori, kita diskusi. Ada lagi kontak ASI kayak gitu. Jadi kontak ASI itu sebenarnya nggak cuma satu kali, tapi itu tuh kayak kita periksa kehamilan kan nggak cuma sekali ya. Jadi tuh memang benar harus beruntun, berturut-turut kita gali satu persatu permasalahan yang terjadi pada saat itu dan kemungkinan yang akan terjadi apa di kedepannya gitu. Itu kenapa kok kontak ASI penting untuk keberlangsungan ASI eksklusif hingga nanti sampai 2 tahun atau lebih itu. Gitu, Mbak Stella, panjang banget ya.
Persiapannya Jadi intinya udah mah pengetahuan komprehensif, sih. udah komprehensif banget karena semuanya ada di situ. Tadi kan persiapan awal baik fisik maupun secara psikis itu semuanya udah lengkap. Yang pertama kalau untuk psikis otomatis kita harus punya knowledge atau punya Ya pengetahuan ya, betul. baik ibunya sendiri dan juga anggota keluarga, baik itu suami atau ibu mertua atau bahkan yang misalkan mbak atau babysitter yang Iya benar, bareng-bareng pengasuh merawat betul betul. juga. Jadi emang Mm-mm. harus ada knowledge biar kita satu pemahaman untuk dapat tercapainya ya menyusui itu sampai dengan dua Iya tahun. tujuannya apa? Terus ya yang utama juga kalau secara fisik yaitu nutrisi ya, Nutrisi dan jelas. juga Heeh. nutrisi dan juga adanya kontak seperti kita biasa periksa kehamilan di usia Mm-mm. 28 minggu sampai dengan 36 minggu. Nah, Dua di situ puluh nanti delapan dan 36 kalau bisa. Dua kali. nah, Jadi selama hamil dua kali kontak asik. jadi usia kehamilan 28 minggu sama 36 minggu itu better emang bagusnya kita Ah, ah, konsul ke konsultasi ya untuk persiapan ah, itu ah, dan kalau memungkinkan. di masing-masing minggu itu udah ada apa aja yang harus kita ketahui, apa yang Iya, harus kita heeh. persiapkan. Ada apa aja yang harus diberikan, apa aja yang sekiranya harus kita gali lebih lagi untuk persiapan nanti ketika lahir itu penting banget. Nah, begitu juga nanti pada saat melahirkan yaitu IMD dan setelahnya waktu masa Ah, ah. nifas itu pemberian ASI gitu ya dengan dengan pemberian ASI dengan ya sebagaimana mestinya manajemen nafasi seperti itu ya Mbak Prita. Mm-mm. Oke. Nah, ini pertanyaan yang keempat, Mbak Prita. Sebelumnya nih, buat teman-teman yang nonton juga boleh, boleh banget di kalau ada pertanyaan, boleh banget Iya, boleh ditulis kalau ada pertanyaan. mau nanya tentang mitos-mitos tentang menyusui nih biasa yang banyak ya. Atau mau Jangan nanya apa, susah-susah ya. akan Nanti Mbak kalau Prita susah aku jadi jawab, PR. akan Mbak Prita jawab nanti setelah sesi pertanyaan yang saya akan Oke. tanyakan ke Mbak Prita gitu. Nah, ini Mbak Prita yang keempat. Bagaimana sih cara-cara menyusui yang baik dan benar? Gitu. Pertanyaannya itu. Aduh, posisi dan pelekatan berarti ya. Ya, Kalau untuk cara-cara menyusui yang benar, yang jelas satu dari ibunya dulu nih. Ibu harus pada posisi yang benar-benar nyaman. Nyaman, dia benar-benar harus nyaman dulu biar bisa mancing oksitosinnya nanti. Kalau dia udah nggak nyaman, udah wassalamualaikum nanti oksitosinnya nggak akan kepanggil. Ketika ibu udah merasa nyaman, misalkan ibu duduk di kursi, terus kakinya napak, terus belakang ada yang nyender, ada yang nyender, ada tempat buat senderan atau segala macem, mm-mm. itu pokoknya persiapkan ibu posisi yang senyamannya. Terus yang paling urgent adalah posisinya bayi. Posisinya bayi. Jadi kadang bentar aku coba pakai pantom tapi kayaknya nanti agak susah sih. Jadi ada posisi lebih gampangnya gini, ada posisi dan pelekatan. Kalau posisi kita pakai singkatan gitote, gitote, garis lurus. Jadi bayi bayi perut bayi sama perut ibu itu nempel. Jadi badan bayi sama badan bayi nempel. Gimana ya nggak kelihatannya. Terus telinga, lengan berada dalam satu garis lurus. Berarti gini dong, ya kan? Kadang begini Ya, nih, ya enggak? ya, Nah ini salah posisi yang kayak gini. Jadi harus begini. Jadi G, garis lurus. I, hidung sejajar dengan puting, ya kan? T, topang. Topang lengan, punggung, dan pantat bayi kayak gini. T, tekan. Tekan itu maksudnya kan kadang ibu ada yang merasa, aduh nanti hidung bayinya ke ini nih, ke tutupan kayak gitu kan, bisa ya. napas nggak gitu. Sebenarnya dengan kita menopang terus menekan pantatnya kayak gini, otomatis dia bagian ini akan kebuka gini sih, akan kayak gini nanti, kayak gitu. Jadi itu posisi ya, posisi itu benar-benar harus yang bayinya garis lurus. Terus kalau pelekatan susah nih ininya, praktekinnya. Kalau pelekatan itu ada amubida. A itu areola. Areola bagian atas terlihat lebih banyak ketimbang yang bagian bawah. Jadi begini nih ibaratnya ya.
Jadi yang bagian atas terlihat lebih banyak daripada yang bagian bawah. Jadi nanti yang bagian bawah tuh apa ya, benar masuk kayak gitu ya. ke keemplok si bayinya gitu ya. Ah, Terus mulut mulut membuka lebar. Benar-benar nggak cuma nguncup, kan beda ya. Kalau bayi pelekatannya salah, dia pasti nguncup begini doang, begini doang. oh iya. Tapi kalau pelekatannya bagus dia akan menganga. Mm-mm. Jadi Gitu ya. benar. Mulut Mm-mm. terbuka lebar. Terus bibir doer, bibir atas dan bibir bawah terbuka lebar. Jadi bener-bener Mm. doer, gitu. Ketika dia nganga nganga lebar, otomatis bibirnya akan nempel, bibirnya akan nempel, plok, gitu. Nanti nganga dia. Yang terakhir dagu, dagu harus menempel pada payudara ibu. Jadi kalau dagunya nggak nempel, udah itu salah, itu udah. Oh Ketika iya. dagunya nggak nempel ke payudara, ini susah nih kalau nggak praktek langsung. Jadi dagu bayi ini harus nempel, benar-benar nempel ke payudara ibu gini. Jangan begini. Kalau begini udah itu dipastikan salah. Jadi benar-benar harus Oke. nempel. Itulah kenapa tadi ditekan, bagian bokong yang ditekan supaya ini tuh kayak agak dongak gitu si bayi. Jadi hidung nggak akan ketutup. Oh iya Hidung nggak seperti akan ini. ketutup. Hidung nggak akan ketutup, tapi dagu dia nempel kan di payudaranya. Kayak Mm-mm. gitu. Itu yang susah sebenarnya kalau lewat online. Jadi aku selama pandemi ini kan belum boleh visit sama pasien kan sama suamiku ya Ya, karena satu dua tiga hal yang kadang iya, bikin pusing kalau nggak ketemu langsung itu susah untuk ngajarin posisi dan pelekatan kalau nggak langsung. Jadi iya. ya banyak-banyak nonton YouTube, baik-baik Hmm, nonton YouTube itu kan banyak ya contoh-contohnya. Untuk heeh. menyusui itu sih menyusui yang baik ya kan tadi pertanyaannya posisi Iya, dan cara menyusui, menyusui yang baik dan benar. cara Tadi dari menyusui. posisi ibunya, terus dari posisi bayinya sendiri. Jadi tadi ada Ha-ha. dua metode ya. Metode yang ibunya tadi apa Mbak? G apa? Singkatannya? Enggak, itu kalau ibunya harus nyaman aja. Oh yang mana? Iya, nyaman aja Ha-ha. di kursi. Kalau Terus bayinya ada dua, ada posisi dan dua. pelekatan. Heeh. Posisi dan pelekatan. Kalau Katanya posisi bagian itu gitu, ya, gitu. Iya, tadi ada singkatannya gitu dan ah, satu lagi gitote, apa? gitote Gitu sama teh. amubida. Amubida. Oke, tadi Itu ntar tapi kayak gitu jam terbang sih, ya itu ngapal-ngapalinnya biasanya kayak gitu. apa harus learning by doing, maksudnya harus dilatih-latih terus ya biar bisa posisinya pas. Dilatih-latih terus. Betul, 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 dilatih-latih terus. Ini nanti posisi dan pelekatan itu akan ngaruh ke nanti permasalahan menyusui nanti. Oh, oke. Oke, itu tadi ya cara-cara menyusui yang baik dan yang benar dari posisi ibunya dan juga dari posisi bayinya juga harus diperhatikan. Terus pertanyaan selanjutnya Mbak Prita, eh, makanan apa yang dapat meningkatkan produksi ASI? Nah, makanan ya, Ya, makanan untuk meningkatkan produksi ASI. Sebenarnya kita perlu balik lagi nih ke konsep dasar menyusui. Menyusui itu kan punya dua konsep, prolaktin dan oksitosin ya. Prolaktin bertugas untuk memproduksi ASI, sedangkan oksitosin bertugas untuk mendistribusikan ASI. Jadi menurut aku, sebenarnya yang penting ini pokok permasalahan yang penting adalah prolaktin dan oksitosin. Prolaktin tuh gimana caranya caranya biar dia aktif? Dia sering dikeluarkan, sering disusukan, sering diperah. Semakin sering iya. disusukan, semakin sering diperah, ASI akan banyak. Banyak ya, banyaknya ada di prolaktin. Terus gimana biar ASI keluarnya lancar? Yang harus diperhatikan adalah konsep oksitosin. Karena yang bertugas untuk mendistribusikan ASI adalah oksitosin. Jadi kita harus pinter-pinter apa namanya merangsang oksitosin. Jadi makanan sebetulnya pun makanan itu penelitian bilang makanan itu tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas ataupun kuantitas ASI kecuali lemak esensial, asam lemak esensial yang ada di ikan laut. Jadi mau kita makan apa sebenarnya itu tuh ASI bisa terproduksi. Sekalipun misalkan ya kita puasa, seorang muslim puasa, itu kan kita tetap bisa nyusuin kan meskipun kita selama berjam-jam nggak Nggak makan. nggak makan nggak minum gitu kan logikanya kan di situ sebenarnya. Nah jadi kalau aku ditanya makanan apa yang bisa untuk apa namanya memperbanyak dan memperlancar ASI,
kita balik ke oksitosin tadi. Oksitosin itu kan hormon bahagia. Bagaimana kita membahagiakan diri, membuat diri kita rileks. Ya udah, makan yang kita seneng, asalkan itu bernutrisi gitu. Jadi ada yang namanya galaktogok. Jadi ada makanan yang dipercaya kan. Meskipun sekarang udah banyak juga penelitiannya. Jadi ada beberapa makanan yang dipercaya bisa meningkatkan produksi ASI seperti itu. Contohnya daun katuk, fennel, ya kan? Terus juga kacang-kacangan. Cuman kalau menurut aku, mau seberapa banyak kamu makan itu, ketika pengeluaran payudara, pengeluaran ASINya nggak rutin, nggak sering disusuin, nggak sering diperah, mau makan sekilo 2 kilo, mau dari yang harganya murah sampai yang mahal, itu nggak akan ngaruh. Iya, jadi menurut aku makanan itu hanya sebagai ini loh, karena tadi kan kita butuh oksitosin. Jadi kita tuh kayak mempercayai suatu makanan untuk bikin kita pede. Jadi misalkan aku udah makan booster ASI nih, wah aku pede, ASIku jadi banyak. Mungkin kan, bisa jadi kan kayak gitu. Iya. Ya, jadi kayak kita tuh sebenarnya booster ASI itu kerjanya tuh di sugesti sebenarnya sih kalau menurut aku. Gitu, karena mau minum booster ASI semahal apapun, sebanyak apapun, kalau kita memang pengosongannya nggak maksimal, sama aja itu nanti. Gitu. Jadi kalau aku selalu bilang ke ibu menyusui terutama mau makan apa ya? Makan makanan yang kamu suka. Asalkan dia bernutrisi. Jangan dia makan soda terus dia minum soda terus, jangan. Makan makanan yang disuka asalkan bernutrisi. Karena apa? Ketika misalkan kita bilang daun katuk bisa meningkatkan produksi ASI, tapi seorang ibu nggak suka daun katuk. Dia muntah-muntah makan daun katuk. Oksitosinnya malah keganggu kan? Dia jadi beban nih. Aduh, aku harus makan daun katuk segini banyak biar ASIku keluar. Malah nggak keluar. Percaya. Percaya deh. Pokoknya jadi makan apa yang kamu sukai asalkan itu bernutrisi. Sayur nggak harus daun katuk. Semua sayur boleh. Kayak gitu. Kacang nggak harus kacang almond yang mahal. Semua kacang boleh. Ikan nggak harus ikan salmon yang mahal. Ikan laut ikan yang lain pun boleh gitu. Jadi di era digital ini kan informasi gampang banget ya diketahui, cuman ya inilah disortir dalam baca-bacanya gitu. Kalau bisa mah dari yang literasinya yang benar-benar terpercaya. Oke. Jadi makanan yang dapat memproduksi ASI itu sebenarnya makanan apa aja sih sebenarnya, yang penting kita emang happy untuk makannya, dan juga waktu kita makan nggak hanya kita makan tapi kita juga harus keluarin, jadi ada intake dan juga harus ada outtake juga dikeluarkan lewat air susu tersebut. Jadi kalau udah makan daun katuk, daun kelor segala macam, tapi kalau nggak dikeluarkan juga hasilnya nggak secara on demand juga tetap aja nggak akan banyak, karena tadi ada dua, prolaktin dan oksitosin tadi ya. Nah, ini yang pertanyaan dari saya yang terakhir. Biasanya ini kan udah jadi konselor ASI, udah banyak lah pasien-pasiennya. Dan biasanya itu masalah-masalah apa sih yang sering terjadi pada saat menyusui? Mitos-mitos apa yang sering dikeluhkan, dan bagaimana cara memberi penjelasan solusi kepada ibu-ibu tersebut? Gitu. Kalau permasalahan sebenarnya yang paling sering adalah puting lecet, ya nggak sih? Ya kan, di awal-awal menyusui itu kan biasanya banyak yang puting lecet, ASIku nggak keluar kayak gitu, atau berat bayinya nggak naik gitu kan, sesuai dengan kenaikan berat badan minimal. Makanya terus akhirnya ujung-ujungnya apa? Tandem sukor kayak gitu. Padahal sebetulnya itu adalah permasalahan yang bisa dihindari ketika perbaikan posisi dan pelekatan yang tadi aku bilang itu bagus. Jadi sebenarnya puting lecet itu bisa panjang banget urusannya. Ketika posisi dan pelekatan yang nggak benar, dia akan menyebabkan puting lecet, ya kan? Ketika puting lecet, ibu jadi nggak nyaman menyusui. Ibu nggak nyaman menyusui, ibu jadi nggak mau nih nyusuin, takut gitu kan. Akhirnya payudara misalkan, payudara dianggurin, nggak disusukan, atau nggak diperah karena si puting itu lecet. Jadinya apa ketika payudara dianggurin? Keganggu kan?
demand-nya, permintaannya, supply-nya, otomatis produksi ASI juga bakalan turun kalau misalkan kita nggak rutin dalam memerah ASI, dalam mengeluarkan ASI itu. Jadinya apa nanti kalau nggak dikeluarin? Bendungan ASI, ya nggak? Dari puting lecet aja tuh sebenarnya itu bisa kemana-mana loh kalau nggak segera diatasi gitu kan. Iya. Bendungan ASI, udah gitu bendungan ASI kalau nggak teratasi bisa jadi mastitis. Mastitis iya kalau misalkan bisa selesai dengan farmakologis, dengan obat-obatan. Ya kalau misalkan dia harus dibedah, ya kan? Ada loh yang harus sampai insisi kayak gitu karena memang udah abses. Nah, sebenarnya permasalahan-permasalahan besar itu bisa kita hindari dengan meminimalisir permasalahan kecil kayak yang tadi puting lecet. Nah, itulah kenapa pentingnya kontak ASI. Setelah bersalin pun penting untuk kontak ASI karena apa? Ketika putingnya lecet, wah udah ada tanda nih posisi dan pelekatannya nggak baik. Kita perbaikan dulu posisi dan pelekatan. Ketika posisi dan pelekatannya kita perbaiki kok masih belum oke, apa nih yang jadi masalah? Apakah si anak punya kelainan anatomis? Kayak misalkan ada tali lidah yang terlalu kaku. Jadi setiap anak memang punya tali lidah dan tali bibir ya. Cuman ada beberapa kasus di mana tangkai dan liptai itu mengganggu proses menyusui dan itu pada grade tertentu memang harus diinsisi, harus dipotong, harus dilakukan tindakan supaya nanti posisi dan pelekatannya bisa dievaluasi. Harapannya apa ketika nanti posisi dan pelekatannya udah dievaluasi, dia bisa menyusu dengan baik, terus juga kalau posisi dan pelekatannya bagus, puting ibu nggak akan lecet. Karena lidah bayi itu ada di bawahnya. Jadi selama ini kalau misalkan bayi tadi cuma nguncup doang ya, bayi cuma nguncup doang, lidah nih, ujung lidah bayi yang katanya tajam, itu tuh ngenain puting. Harusnya ujung lidah bayi itu di sini. Dia tuh memerah bagian areola sehingga tidak mengenai, sehingga nggak kena puting. Jadi nggak ada ceritanya payudaranya lecet kalau posisi dan pelekatannya benar kayak gitu. Itu dari puting lecet aja tuh bisa kemana-mana kan. Jadi kebanyakan permasalahannya itu. Yang kedua adalah ASI telat keluar. ASI telat keluar itu sebetulnya itu persepsi ya. Makanya kenapa kok knowledge itu penting banget. ASI itu udah diproduksi bahkan sejak kehamilan. Sejak kehamilan ASI itu ada, tinggal ngeluarinnya aja yang nanti butuh hisapan bayi dan ketika plasenta masih ada otomatis ASI nggak bisa keluar gitu loh. Jadi nanti ketika ASI itu udah ada, setiap ibu yang sehat, setiap ibu yang memiliki ibaratnya ibu yang hidup yang darahnya itu ada masih mengalir di tubuhnya itu tuh bisa menyusui. Kecuali memang ada indikasi medis sakit dan segala macamnya. ASI itu ada di badan kita. Tapi gimana nanti dia keluar gitu. Jadi ASI itu ada, cuman kadang ibu merasa ASIku belum keluar. Jadi persepsi ASI keluar bagi masyarakat awam adalah sebotol gede misalnya. Iya kan? Padahal ASI itu keluar bertahap mulai dari kolostrum. Itu dia di luar. Mulai dari kolostrum setetes, 2 tetes, 3 tetes karena lambung bayi baru lahir itu baru sekecil kelereng. Tapi anggapan orang masyarakat ASI itu ya harus banyak keluar tuh harus banyak sebotol gitu. Makanya akhirnya dengan ketidakpedean ibu itu, dengan ketidakpedean itu, apalagi ditambah bayinya nangis mulu nih. Bayi nangis mulu kan wajar ya, dia dari dalam rahim anget ketuban gitu kan, terus tiba-tiba keluar nggak tahu nih kemana, nangis terus kan wajar, ya kan? Cuman kan orang yang mungkin belum teredukasi dengan baik menganggap bahwa dia lapar, dia haus nih, ASI ibunya nggak keluar, dibeliinlah susu formula. Mau ikut kamu? Dibeliinlah susu formula. Sedangkan kayak tadi prinsip ASI itu kan supply by demand. Ketika permintaan bayi nggak ada, supply nggak akan ada. Ketika kebutuhan bayi udah terpenuhi oleh susu formula, ya kan? Misalkan bayi nangis mulu dikasih susu formula, ngek. Kebutuhan dia udah terpenuhi sama sufor. Dia ketika disusukan ke ibunya dia nggak mau netek.
Dia nggak mau menghisap. Apalagi kalau nanti dikasihnya udah pakai dot. Hisapannya itu udah beda. Jadi itu yang bikin justru malah ASI ibu nggak keluar. Karena udah kena dot, udah kena sufor. Jadilah anggapan bahwa aku nggak nyusuin bayiku karena ya aku nggak ada ASINya gitu. Padahal usahanya yang belum maksimal, ya kan? Jadi itulah pentingnya knowledge. Knowledge kenapa sih? Karena kalau orang yang tahu, orang yang teredukasi dengan baik tentang manajemen laktasi, itu akan tahu bahwa semakin kita sering skin to skin, semakin kita sering susuin bayinya, semakin kita sering perah ASI, ASI itu akan keluar dan akan banyak. Gitu. Itu sih biasanya permasalahan yang sering terjadi sih di seputar keluarga, lebih seringnya karena kegagalan IMD, kegagalan ASI eksklusif dan ASI 2 tahun itu sebetulnya justru yang paling dekat adalah dari diri ibu sendiri dan dari keluarga terdekat. Jadi pintar-pintarlah mengupgrade ilmu. Itu sih Mbak Stel. Kalau misalkan mitos-mitos yang sering ditanyakan oleh ibu-ibu yang menyusui, yang paling sering apa Mbak? Mitos-mitosnya apa ya? Misalkan apa namanya? Payudara kecil, air susunya Ya sedikit. bisa payudara kecil. Misalkan payudara kecil katanya nggak bisa menyusui kayak gitu. Payudara besar bisa menyusui, akhirnya minder. Yang perlu diketahui dari ibu, payudara besar dan payudara kecil itu yang bikin beda adalah jaringan lemaknya. Jaringan lemaknya. Ini saluran-saluran ini nih yang gambar biru ini tuh sinus-sinus apa sih namanya? Saluran-saluran ASI. Saluran-saluran ASI. Nah, semua ibu yang payudara besar ataupun kecil tuh punya saluran ini. Yang membedakan payudara besar dan payudara kecil itu hanya jaringan lemaknya. Jadi yang payudaranya kecil nggak usah berkecil hati. Dan yang payudaranya besar nggak boleh sombong. Yang payudaranya kecil pasti bisa menyusui. Tetap pasti bisa menyusui. Aku yakin. Kecuali memang pada penyakit-penyakit tertentu ya. Penyakit-penyakit yang kayak kelainan hormon. Kayak gitu kan ada ya wanita dengan kelainan hormon yang ketekan hormon wanitanya dan segala macam. Terapi obat seperti itu ya. Betul. Jadi payudara besar, payudara kecil sama aja. Yang penting tadi proses oksitosin sama prolaktin bekerja. Supply and demand-nya kayak apa? Kalau mitos, misalkan ibunya makannya pedas, terus nanti ASINya dia pedas. Itu gimana Mbak Prita? Kalau pedas sebenarnya itu zat-zat yang bisa masuk ke dalam ASI itu pedas salah satunya iya ya. Cuman kan nggak, jadi jangan dipikir ketika ibunya makan pedas anaknya makan sepedas itu, enggak. Jadi tuh mungkin sebenarnya makanan yang ibu makan itu akan mempengaruhi ke aroma ASI, bukan ke kualitas dan bukan kualitas ASINya, tapi aromanya. Kecuali untuk yang pedas itu mungkin iya. Cuman gini yang perlu kita pahami, bukan berarti ibu nggak boleh makan pedas. Boleh makan pedas, tapi sewajarnya aja gitu. Jangan yang terus lauk cabe kayak food vlogger kayak gitu. Sewajarnya aja. Pedas boleh, tapi sewajarnya aja. Karena apa? Kalau memang ibu dasarnya suka pedas terus tiba-tiba nggak boleh makan pedas sama sekali, dia stres loh. Beneran. Ketika dia nggak nyaman dengan makanannya pun nanti akan mempengaruhi ke mood dia kan. Dimana mood itu akan mempengaruhi oksitosin juga. Terus mitos yang paling sering, jangan minum air es, nanti bayinya pilek. Nggak ngaruh. Iya. Boleh. Sedih banget ibu menyusui 2 tahun nggak boleh minum es. Es teh seger, Bo. Jadi banyak mitos-mitosnya gitu. Apalagi sih mitosnya tuh? Banyak sih, banyak. Tapi kalau aku suruh mengungkapkan itu kadang lupa. Iya. Coba ke ini ada yang nanya nggak ya? Ini ada yang nanya, kapan dilakukan breast care Mbak Prita? Oke.
breast care itu kalau zaman aku dulu kuliah itu kan harus wajib fardu ain dilakukan kepada ibu Ya. nifas misalkan. Itu adalah suatu protap yang apa namanya yang wajib gitu kan. Sedangkan balik lagi ke tadi, ketika kita breast care itu biasanya kan ibu gini, kapan breast care dilakukan itu senyamannya ibu. Jadi ketika memang ibu nggak nyaman payudaranya itu apa namanya tuh keras kayak gitu disenggol aja sakit, menurut aku nggak usah di breast care. Karena ketika di breast care kita cuma nambahin sakitnya doang. Ini payudara udah keras banget nih, udah kayak balon mau meletus, kita breast care. Itu tuh tambah sakit. Ketika ibu tambah sakit, oksitosin tambah terancam. Ketika oksitosin terancam, ASI-nya justru malah nggak keluar. Itu satu. Jadi breast care tak selalu harus dilakukan. Tergantung kenyamanan ibunya. Tapi kita bisa ganti dengan pijat oksitosin. Pijat oksitosin ya yang di punggung, ya kan? Itu akan lebih membantu daripada breast care. Sebetulnya, karena langsung di titiknya nih, titik oksitosinnya langsung di sini. Kalau di sini sebenarnya, kalau di area payudara ini sebenarnya kita malah harusnya merangsang oksitosin dengan suatu hal yang nyaman, yang menyenangkan, misalkan kompres hangat. Jangan yang bikin trauma. Kalau breast care cuma bikin trauma, nggak usah. Jadi kapan breast care dilakukan ya tergantung ibunya. Tergantung ibunya. Aku adalah orang yang tidak setuju kalau kita bendungan ASI lagi bendungan banget nih, lagi mentang-mentang, malah kita breast care renceng gitu. Itu malah bikin trauma, sakit. Jadi lakukan dengan gentle, cara-cara yang bisa membuat kita nyaman dulu. Yang jelas kalau bendungan ASI, oksitosin pasti keganggu. Jadi kita harus panggil nih oksitosinnya. 1, pijat payudara. 2, dikompres air hangat. Mandi berendam air hangat. Disusukan ke bayinya. Itu malah lebih nolong loh ketimbang breast care. Menurut aku. Karena aku dulu waktu bendungan ASI pun di breast care suamiku. Keluar kah? Enggak. Enggak keluar. Justru akan lebih efektif ketika kita nyusuin langsung ke bayinya. Jadi emang sakit. Bendungan payudara itu luar biasa sakitnya. Apalagi setelah bendungan payudara, ASI pasti akan susut. Itu udah pasti. Jadi ketika bendungan payudara, inhibitor di dalam ASI ini tuh udah aktif. Jadi itu dia udah penuh kan. Ketika udah penuh, inhibitor ini akan bilang ke otak, kepenuhan nih, memproduksi ASI-nya kurangin gitu. Dia udah ngasih sinyal ke otak buat ngurangin. Ya kan? Ketika ASI ini udah mulai pecah, bendungan udah mulai pecah, otaknya udah terlanjur disuruh ngurangin ASI, ya enggak? Makanya itu ketika bendungan ASI, kenapa kok ketika setelah bendungan ASI itu biasanya ASI melorot, ya kita balik lagi, power pumping lagi gitu. Makanya jangan sampai terjadi bendungan ASI, jangan sampai telat perah. Biasanya yang bikin bendungan ASI telat perah. Nah, terutama buat ibu bekerja nih, jangan sampai skip pumping. Jangan sampai skip pumping itu haram hukumnya. Buat ibu bekerja loh ya yang memang harus nyetok ASI ya. Kalau untuk ibu di rumah mah stok ASInya kan secukupnya gitu, nggak yang benar-benar harus mengandalkan ASI perah gitu kalau misalkan ibu di rumah terus ASInya banyak juga itu harus sering juga dipumping ya Mbak, biar taruh di kulkas aja gitu. Walaupun emang kan udah cukup nih langsung feeding langsung ke anaknya. Tapi kalau misalkan dia cepat penuh, itu emang better kita rajin untuk ngeluarin air susu dan kita simpan. Bisa dibantu. Itu pun juga kan buat ini. Itu pun kan juga kalau ibu di rumah kan buat ini ya, buat stok juga. Jadi ibu di rumah juga perlu stok loh. Jangan dikira ibu di rumah terus santai-santai nggak punya stok, karena kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Apakah bayinya akan sakit, apalagi di zaman COVID ini kan. Kita nggak tahu nih, ibu sama bayi salah satu bakalan kena COVID apa enggak. Ketika kena COVID, otomatis kalau misalkan yang satu negatif, satu positif, yang positif harus dikarantina dong. Beda kalau misalkan nanti positif sama-sama positif, boleh bayi sama ibunya. Ibunya positif, bayinya positif, boleh dia dikarantina bareng, nyusuin langsung boleh. Tapi ketika salah satunya positif, salah satunya negatif, otomatis yang positif harus dikarantina. Minumnya apa dong kalau nggak punya stok? Nah itu dia kenapa kok di rumah kita harus penting punya stok ASI gitu.
Terus tadi kan Mbak Prita jelasin kalau masalah dari menyusui itu paling banyak tadi yang lecet sama yang satu lagi persepsi ibu itu kalau dia sebenarnya asinya kurang gitu ya. Kedengeran kan Mbak Prita? Mbak Prita, Halo Mbak kedengeran? Sel. Hah? Nah, jadi tadi kan ada dua masalah yang sering Mbak Prita temuin di pasien-pasien. Mhm. Yang pertama yaitu lecet, itu yang paling sering karena tadi posisi nggak benar gitu kan, posisi bayinya Mhm. menyusuinya nggak benar, pelekatannya tidak benar. Terus yang kedua yaitu persepsi dari ibu itu sendiri yang pengennya gitu lahir maunya dapetnya air susunya sebotol gitu ya. Iya. Itu bener banget. Itu tesis aku kemarin tentang PKA, Nah, persepsi kan? ketidakinteraksi asi. Jadi kebanyakan ibu-ibu itu stres, bayinya nangis terus, baru-baru lahir. Jadi menganggap kalau dia asinya tuh kurang. Sedangkan memang kemampuan asi, payudara mengeluarkan asi dan juga lambung itu menyesuaikan usianya. Baru berapa hari ya sekian, berapa minggu sekian Mhm. Iya, iya. besarnya, seperti itu ya. Oke, terus tadi ada mitos-mitos yang udah Mbak Prita jelasin banyak banget, dan ini ada yang nanya juga tentang mitos nih Mbak, Apa? dari Atika Putri 10. Mau nanya dong Kak, mana nih, gimana dengan mitos yang kalau ibunya lagi demam, demam terus nggak mau nyusuin bayinya karena takut bayinya ikut demam juga. Emang bayinya ikut demam juga gitu. Ya itu sebenarnya bukan mitos. Ya itu itu sebenarnya bukan mitos, tapi misalkan tergantung nih ibunya demamnya karena apa. Kalau ibunya demam karena mastitis, kan nggak mungkin dong nularin bayinya. Ya kan? Tergantung demamnya karena apa dulu nih. Kalau demamnya karena infeksi, bisa jadi dia nularin bayinya. Cuman jangan berhenti menyusu. Tapi kita pakai protokol kesehatan dong, pakai masker kayak gitu. Kalau misalkan ibunya lagi batuk, pilek, demam gitu ya, kita pakai Mm-mm. masker dan tetap susui. Kalau memang Hmm. panas, itu kan kalau panas nanti takut bayinya ikut panas gitu kan. Ya kalau ibunya Hmm. panasnya karena mastitis kan nggak mungkin nanti bayinya juga ikut panas. Kan Iya. bukan bukan suatu apa namanya infeksi virus misalkan kayak influenza dan segala macam. Toh pun kalau ibunya sakit, ketika ibu sakit, tubuh ibu akan memproduksi antibodi buat bayinya. Antibodi yang nanti dibentuk oleh tubuh ibu akan tersalurkan melalui ASI ibunya. Jadi kalau ibu sakit, lanjutkan saja menyusui. Kecuali memang harus dikarantina kayak si COVID itu ya. Kalau misalkan batuk flu biasa, itu menurut aku cukup pakai masker aja. Pakai masker, tetap susui bayinya, minum minum pereda demam. Udah, nggak apa-apa minum. Biasanya bayi menolak menyusu nih. Ini juga mitos nih. Biasanya bayi-bayi menolak menyusu ketika ibunya sakit. Itu mitos Hmm. bilang asinya nggak enak. Asi ibu sakit tuh nggak enak, basi kayak gitu kan. Padahal sebetulnya apa yang dirasakan bayi ketika ibunya sakit? Payudara ibu akan lebih panas daripada biasanya, ya nggak? Ketika ibu demam, dia Hmm. nggak nyaman dong bayi nyusuk ke payudara ibu yang panas, gitu kan? Biasanya kan anget, menyamankan. Ya kok tiba-tiba panas banget ya, gitu. Terus jadi bayinya nolak nyusu. Akhirnya dipikirnya asinya basi, asinya jelek, akhirnya nggak disusuin, diperah, dibuang. Atau kalau kita nggak punya stok asi, dikasih susu formula, ya kan? Jadi PD-nya dianggurin deh tuh. Kalau dianggurin, ya udah nanti konsep prolaktin oksitosin bubrah maut lagi tuh. Jadi Bubar. kalau misalkan ibunya sakit ya segera ditangani ibunya gitu. Jadi bayinya tetap nyusuin aja. Tetap ibu tetap menyusui bayinya dan bayi tetap nyusu ketika Jadi, kondisinya memungkinkan. oh, Kecuali ibu jadi sakit sampai dirawat di rumah sakit ya. Itu kan nggak ya, memungkinkan. iya. Jadi solusi ibunya harus ya berobat juga, tapi nyusuin juga harus tetap berjalan gitu ya Mbak Iya, Prita ya. jadi ya yang kayak gini kan knowledge ya Mbak, ya kan? Iya, iya. Kadang nggak semua orang ngerti dan paham. Nah itu disitulah kenapa kita tuh harus proaktif, terutama bagi para calon ibu untuk menggali, benar-benar menggali apa pengetahuan tentang menyusui. Pengetahuan tentang menyusui itu luas banget. Aku sekolah 5 hari itu nggak cukup.
Jadi nggak cukup untuk cakup semuanya. Jadi pun Hmm. aku selama setahun menggeluti dunia ini tuh aku masih banyak banget belajar gitu. Heeh. Jadi bener-bener nonstop ya, bener-bener belajarnya tuh sepanjang hayat banget soal laktasi ini. Oke. Ini yang Ini apa? ada Kompresnya air hangat apa air kompresnya dingin? air dingin. Air hangat dulu. Jadi air hangat itu kan untuk membuka ya, membuka saluran si apa tuh namanya? Si Pembuluh darahnya itu ya, saluran jadi asinya. Jadi kompres air hangat dulu. Kalau misalkan setelah kompres air hangat disusuin gitu kan. Disusuin ke bayinya. Nanti kalau misalkan ini kan sebetulnya menurut aku kompres dingin tuh nggak begitu perlu. Kompres dingin itu menurut aku hanya untuk menyamankan, meredakan nyeri ketika payudara kita. Jadi kan nyambung ke breast care tadi ya. Jadi mm, ketika payudara kita dirasa nggak nyeri dan segala macamnya kayak gitu, dia kan hanya butuh relaksasi aja kan. Jadi kan dia dari apa namanya bekerja kayak kebuka gitu kan si apa si saluran ini dari yang suratnya. tadinya terbuka gitu kan dia hanya membutuhkan waktu beberapa saat untuk melemaskan kembali melemaskan kembali si saluran ini. Menurut aku kompres dingin nggak harus. Tapi kalau misalkan memang sakit, biar nyaman Hmm, gitu, biar untuk apa boleh. menghilangkan meredakan sakit itu silahkan kompres dingin. Tapi yang menurut aku penting untuk apa tuh namanya bendungan payudara atau untuk memanggil oksitosin tuh kompres hangat. Oke. Kompres hangat. Oke, Mbak Prita, penjelasannya lumayan cukup sangat-sangat jelas, tapi benar tadi 5 hari sekolah konselor ACC itu menurut Iya, Mbak Prita, apalagi kita yang cuma sejam kurang. ini dan sebentar lagi waktunya juga udah habis. Nah, jadi tadi Mbak Prita udah jelasin dari definisi menyusui, mengasihi, terus manfaatnya, terus persiapan baik fisik maupun secara psikis, lalu ada juga cara menyusui yang baik dan benar, ada lagi makanan apa yang mempengaruhi produksi ASI, dan yang terakhir tadi masalah-masalah dan mitos-mitos yang sering terjadi dan sering ditanyakan ke konselor ASI itu apa aja. Semuanya udah dijawab Mbak Prita luar biasa dan banyak banget ilmu baru, termasuk saya juga jadi banyak tahu, jadi prepare untuk diri sendiri dan lagi-lagi knowledge is power ya Mbak Prita. Iya, bener. Oke, Benar-benar. karena berhubung waktunya udah Iya. mau habis, jadi dan ini terbatas, jadi mungkin kali ini kita sudahi. Nanti Iya. teman-teman bisa nonton yang dari awal belum nonton, bisa Iya, nonton bisa di nonton siaran Bidan ulang. Membantu, nanti akan di-save di sana. Dan kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh kontak Mbak Prita di IG-nya apa, Boleh Mbak? silahkan. Silahkan. IG. Silahkan terbuka. Asalkan jangan yang apa ya namanya, jangan yang terus kalau kayak misalkan kayak konsul yang aduh BB anakku segini segini gini 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 itu tuh harus ke dokter nih. Aku tuh cuman bisa Ini soal ASI. menjelaskan ya aku cuman bisa kasih kasih stimulasi gitu ya. Kasih stimulasi, oh ibu harus memperbaiki ini. Tapi kalau mau untuk screening yang lebih ini lagi ya tetap harus ke dokter. Apalagi kalau yang udah bermasalah BB seret itu udah ranahnya dokter udah. Konselor Oke. menyusui hanya bertugas untuk memperbaiki manajemen laktasinya aja. Oke, waktunya 10 detik lagi. Makasih banyak Ya, untuk makasih waktunya Mbak Mas Stella. Prita dan juga semua teman-teman yang udah nonton, semua yang sudah bertanya.